Hai, nama gue Dita. Gue mau nanya dong, ini buangnya kemana ya? Gue juga nggak tahu sih. Kita ulik yuk. Halo, gimana? Kantor aman nggak? Gimana? Kok putus-putus sih suaranya? Halo? Sama. Halo, ya gimana? Kita selalu dikasih tahu kalau buang baterai dan handphone bekas itu nggak boleh sembarangan. Karena ini termasuk dalam sampah dan juga limbah B3. Tapi gimana mau buang yang benar kalau banyak orang yang nggak tahu sebenarnya apa sih sampah B3 itu? Nah, Mbak tahu nggak sampah B3 itu apa? Nggak tahu, baru dengar malah. Nggak tahu nih, nggak tahu. Apa nih? Nggak tahu. Kalau kepanjangannya tahu nggak B3 apa Mbak? Kurang tahu ya? Sudah ada 4 gambar. Mbak tahu nggak dari keempat gambar ini mana yang masuk sampah B3? Ini sama Botol. Botol ya? Botol karena kayaknya botol tuh yang paling susah didaur ulang. Kalau sampah itu kan ada beberapa jenis ya. Sampah organik, non-organik. Padahal yang namanya B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Oke. Dan itu ini. Oh ini ternyata salah. Baterai, handphone bekas, dan komponen komputer kayak gini termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini karena mengandung komponen heavy metal. Bukan heavy metal kayak gini, bukan. Heavy metal di sini adalah unsur-unsur logam berat. Yang jadi masalah dalam limbah B3 adalah logam-logam di dalam sampah elektronik yang ternyata masih memiliki nilai jual. Oleh karena itu banyak pihak yang mengelola limbah B3 secara informal dengan cara-cara yang tidak benar seperti mas-mas yang satu ini nih. Ini memang cuma reka adegan sih, tapi sebenarnya ini ada loh di Indonesia. Ini adalah kegiatan membakar dan melebur komponen elektronik demi mendapatkan elemen seperti emas atau tembaga menggunakan bahan-bahan seperti merkuri. Asap dan juga hasil pembakaran ini nantinya akan masuk ke lingkungan kita. Padahal ya kegiatan semacam ini akan membahayakan kesehatan mas-mas ini. Sedih ya? Nah sebenarnya di Jakarta itu sudah disiapkan tempat pembuangan limbah B3 seperti yang merah ini nih. Tapi nggak efektifnya karena lihat isinya nih. Tuh lihat, ujung-ujungnya semua sampahnya bakal nyampur semua. Dan ini terjadi di semua kotak sampah yang ada di Jakarta. Nggak percaya? Coba deh kalian ke Car Free Day dan cari tempat sampah merah. Tuh kan, apa-apaan nih? Emangnya ini plastik elektronik atau bekas makanan elektronik? Duh, memang ya cara seperti ini belum efektif buat masyarakat kita. Tapi tenang aja, dari setiap masalah pasti sudah ada solusinya. Kita tanyakan ke pihak yang mengerti soal persoalan ini. Pihak itu adalah internet. Wah, gawat. Kalau sekilas baca, banyak artikel yang bilang bahwa Indonesia belum ada tempat pengelolaan limbah B3 yang benar. Parah nih. Tapi tunggu, kita jangan puas dengan sekilas baca. Harus 2 kilas baca. Nah ini, ternyata pemerintah sudah membuat undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Perpu tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Menurut ini, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Tapi kalau tidak mampu, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pihak lain ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki izin untuk mengelola limbah B3. Sayangnya jumlahnya hanya sedikit dan hanya fokus untuk mengelola limbah-limbah industri. Karena limbah B3 rumah tangga kita kurang cukup memiliki nilai ekonomis. Oke, gue tahu apa yang lo pikirin. Kalau biasanya yang diolah itu limbah industri, terus nggak relevan dong buat gue. Kalau buang sampah baterai kayak gini, gue buang kemana coba? Ya kan? Kak, baca apaan tuh? Ini buku e-waste, buku hasil riset tentang e-waste dari si Rafa Jafar atau RJ. RJ? 11 tahun nih bikin buku kayak gini? Bukan, waktu bikin buku ini umurnya si RJ baru 11 tahun. What? Serius loh? Bener loh anaknya masih SMP? Kalau dibaca di sini sih, dia udah berhasil bikin gerakan yang bikin orang-orang lebih sadar nih sama sampah elektronik. Nama saya Rafa Jafar, 14 tahun, sekolah di SMP Laku Kebayoran, kelas 8 di SMP. Semuanya diawali dengan sebuah proyek sekolah. Di kelas 5 kita disuruh untuk mencari sebuah isu tentang sesuatu dan saya melihat tentang sampah elektronik. Di
Di situ kita buat laporan, kita buat riset, kita field trip ke tempat-tempat, dan akhirnya setelah proyek itu udah selesai, saya teruskan menjadi sebuah buku. Orang-orang itu masih belum tahu mereka mau buang sampah elektronik kemana. Mereka masih bingung istilahnya. Jadi saya nge-provide suatu box untuk orang-orang ngebuang sampah elektronik mereka. Dan abis itu pas misalnya udah full, akan kita package, dan that's it. Masalahnya udah selesai di situ. Jadi tanggung jawab orang-orang cuman untuk ngedrop sampah elektronik, dan habis itu akan dihandle sama yang berpihak. Goal kita untuk umum pastinya. Maka dari itu karena kita masih suatu komunitas kecil, kita butuh support dari government, dari kementerian, siapapun itu. Kita butuh support biar kita bisa ngebuat lebih banyak box. Gitu, butuh bantuan dari pemerintah. Jadi yuk kita ke pemerintah aja. Yuk, kebetulan gue udah ngumpulin barang-barang bekas elektronik punya anak-anak kantor. Ada kabel, hard disk, sama baterai-baterai gini juga boleh. Yuk. Wah, ternyata kita sudah sampai di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Dan ini lokasinya ternyata dekat sekali dengan gedung DPR dan MPR. Kita langsung sana yuk. Nah, ini nih tempat pembuangan limbah B3 yang udah disiapin sama pemerintah. Wah iya nih, ada baterai bekas, limbah elektronik, kemasan bekas tinta, sama lampu TL bekas. Ini apa sih? Oh, lampu. Nah, kalau sudah ada tempat pembuangan kayak gini, nanti bakal dikasih ke tempat pengelola yang benar. Ya kan, Bu? Apa sih yang udah dilakukan sama KLHK, Bu, untuk mengelola limbah B3 ini? Baik, jadi kami mempunyai peraturan khusus mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di PP 101 tahun 2014. Jadi ini mengatur bahwa pengelolaan limbah B3 itu harus benar dari mulai dihasilkan sampai itu ditimbun. Nah sekarang ini namanya drop box, ini tempat pengumpulannya saja. Nah karena selama ini kan untuk yang skala rumah tangga atau kantor yang kecil-kecil itu tidak terkelola dengan baik ya, nyampur dengan sampah dan limbah lainnya. Maka kita nih di KLH berusaha menjadi contoh kantor yang peduli lingkungan, punya drop box sendiri, dan kita menyampaikan ke pengelola limbah yang memang berizin. Apalagi ini juga banyak yang merupakan sampah dari rumah tangga, sehingga kalau itu sampah kewenangannya ada di Pemda. Dan ada beberapa Pemda yang punya inisiatif bagus untuk membuat dropbox ini. Seperti pihak Pemda DKI, itu juga di setiap hari Minggu di Car Free Day, mereka membuat poin-poin khusus untuk dropbox, sehingga diharapkan masyarakat juga bawa sampahnya, sampah limbah B3 yang ada di rumahnya juga ke dropbox itu. Bu, kalau saya tinggalnya jauh dari dropbox ini, bisa ditemuin dropboxnya di mana aja? Baiknya sih nyari yang ada dropbox ya, atau banyak juga kantor-kantor yang udah peduli punya dropbox yang pastinya mereka juga akan lapor ke kita. Oh gitu deh. Oke Bu, kalau gitu makasih ya Bu ya. Terima kasih. Udah betul ya sekarang buangnya ya. Terima kasih ya udah nonton video kali ini. Kalau misalkan ada topik yang pengen kalian ulik-ulik, boleh dong langsung komentar di bawah ini. Kalau kalian masih penasaran sama sampah elektronik, bisa langsung diakses dari website KLHK. Kalau enggak, tanya aja langsung ke Mas RJ. Untuk orang-orang yang jangkauannya jauh, misalnya di luar Jakarta, mau di Jogja, Makassar, Bali kayak gitu-gitu, mereka bisa kirim ke warehouse-nya IWSRJ. Ada steps-nya. Pertama mereka taruh di sebuah box yang udah nggak dipakai, unused box. Mereka kumpulin di situ, mereka wrap, jangan sampai ada lubang terbuka atau apapun. Terus mereka langsung kirim ke warehouse kita. Dan habis itu di situ udah langsung enak, udah nggak harus lewat proses Dropbox lagi. Kita langsung kirim ke Tesam dan langsung dorong di Tesam. Dah.